Selamat datang di Kasih Tahu Film. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berkisah tentang masa lalu Black Widow, salah seorang anggota Avenger, yang tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Berkisah di Ohio, pada tahun 1995, seorang anak perempuan bernama Natasha, tengah bersepeda pulang ke rumah dan langsung bermain dengan sang adik bernama Yelena, di mana sang adik itu kemudian terjatuh, dan menangis saat mereka bermain kejar-kejaran. Datang dan menenangkan Yelena hingga dia berhenti menangis. Ibu mereka memberitahu Yelena bahwa rasa sakit akan membuatnya lebih kuat. Di mana mereka bertiga kemudian melihat kunang-kunang di pepohonan, yang diberikan penjelasan oleh sang ibu tentang kunang-kunang itu dalam bahasa ilmiah, kemudian mengajak masuk anak-anaknya itu untuk makan malam. Yang tidak lama ayah mereka pulang dengan ekspresi cemas, yang disadari sang ibu dan berbicara dengan si ayah dan diberitahu bahwa ini adalah saatnya. Di mana si ayah itu pun memberitahu anak-anak mereka bahwa mereka harus pergi, membuat Natasha dan sang ibu tidak senang, sementara Yelena justru gembira karena berpikir dirinya akan diajak jalan-jalan. Bersiap dengan mengambil senjata mereka, Natasha hendak mengambil sebuah buku, namun disuruh sang ibu untuk meninggalkannya. Pergi menggunakan mobil, mereka melewati razia polisi, di mana Yelena meminta untuk disetelkan lagu favoritnya, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah perkebunan tempat pesawat telah disembunyikan. Membawa sebuah foto dirinya dan adiknya, mereka menaiki pesawat, di mana sang ayah menyingkirkan sebuah benda berat dengan begitu mudah, bersamaan dengan munculnya polisi yang memburu mereka, dan segera disambut oleh tembakan si ayah membuat mobil itu oleng. Tidak sempat masuk ke pesawat, si ayah itu pun naik ke sayap pesawat yang sedang berjalan, dan terlibat baku tembak dengan para polisi yang mengejar, di mana polisi itu pun berhasil mengenai si ibu dan membuatnya tidak berdaya. Meminta bantuan Natasha untuk mengemudikan pesawat, di mana di ujung lain dua mobil polisi muncul dan menembaki mereka, dan dibalas si ayah dengan menembak ban mobil itu, membuat kedua mobil itu terguling, yang untung saja Natasha berhasil menerbangkan pesawat itu tepat waktu sebelum mengenai kedua mobil itu, hingga mereka sampai di Kuba. Mendarat, mereka disambut oleh prajurit yang bergegas memberikan pertolongan kepada si ibu. Di mana di sisi lain si ayah disambut oleh orang bernama Jenderal Dreykov, di mana si ayah itu pun langsung meminta untuk berhenti dari misi penyamaran yang telah dia jalani selama 3 tahun, untuk diizinkan mengenakan kembali sebuah kostum selayaknya Kapten Amerika. Namun tidak dijawab, dan justru diminta sebuah disket data rahasia yang dicuri si ayah dari sebuah tempat bernama Institusi Utara yang juga telah dilenyapkannya atas misi yang diminta sang jenderal. Di mana di sisi lain, si ibu itu pun diangkut ke truk, membuat Yelena berteriak dan berlari ke ayahnya, namun ditahan oleh seorang tentara, yang kemudian ditendang Natasha dan direbut pistolnya, mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba menyentuh adiknya. Mencoba menenangkan Natasha, si ayah itu pun perlahan mendekat, mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja, karena mereka adalah anak yang paling tangguh di dunia. Hingga Natasha kemudian menyerahkan pistol itu, dan mereka berdua pun disuntik bius, dibawa ke sebuah tempat yang sudah ada banyak prajurit bersenjata, dan Jenderal Dreykov yang melakukan pemilahan terhadap anak-anak perempuan. Membuat mereka berdua terpisah, di mana mereka kemudian dibawa ke sebuah organisasi bernama Red Room, untuk dilatih menjadi mata-mata sekaligus pembunuh profesional, yang biasa memakai identitas palsu, bahkan membesarkan keluarga palsu untuk mendukung penyamaran mereka yang kemudian mereka akan disebar ke seluruh dunia. Berlalu selama 21 tahun setelah kejadian itu, dan bertepatan setelah terjadinya Civil War di Avenger, Natasha Romanoff atau Black Widow yang kini sudah menjadi buronan, nampak menghubungi Sekretaris Ross yang merupakan pemimpin tim yang memburu dirinya, memperingati agar dia berhenti mengejar dirinya. Namun tidak mau mendengar, pasukan itu hanya menemukan pelacak palsu, sedangkan Natasha sendiri kini sudah berada di Norwegia dan membuang ponselnya. Beralih ke Maroko, dua orang sniper sedang membidik ke seorang wanita, namun gagal karena wanita itu keburu tahu dan kabur, namun apes karena malah tertabrak mobil, dan berhadapan dengan si pembunuh yang mengejarnya tadi, di mana si pembunuh itu pun berhasil melukai kaki dan menusuk perutnya, membuat wanita itu tak berdaya. Namun si wanita itu pun kemudian berhasil menyemprotkan debu merah, membuat pembunuh itu kebingungan dan menyesali perbuatannya, sebelum akhirnya dia menerima paket botol merah dan diperintahkan untuk membebaskan yang lainnya. Dihubungi oleh rekannya, sniper wanita tadi yang ternyata merupakan Yelena, tidak menjawab, dan malah mengeluarkan pelacak dan kemudian kabur dari situ.
yang kemudian dilaporkan kepada Jenderal Dreykov dan meminta mengaktifkan protokol Taskmaster, yaitu mengaktifkan orang ini. Kembali ke tempat di mana Natasha bersembunyi. Dia membangunkan kawannya yang menyediakan berbagai barang dan identitas palsu untuk dirinya, yang kemudian meninggalkan barang-barang yang ia dapat dari rumah persembunyian di Budapest sebelum pergi, yang kemudian barang itu ditaruh Natasha ke mobil. Yang pada malam harinya, tengah asik menonton video di laptop, tiba-tiba listrik di rumah mobil itu mati karena genset yang digunakan kehabisan bensin, membuat Natasha harus ke kota untuk membeli bensin, yang tiba-tiba mobil Natasha itu ditembak, membuat mobil itu terpental dan hampir terjatuh ke bawah jembatan yang arusnya sangat deras. Turun dari mobil, orang yang menembak itu pun mendekat ke mobil Natasha, di mana Natasha buru-buru melepaskan sabuk pengaman dan menembaki orang itu, namun ditahan dengan sebuah tameng yang kemudian dilemparkan bak Kapten Amerika. Bertarung dengan orang misterius yang kita sebut saja Tasman, Natasha cukup kewalahan karena Tasman menunjukkan gerakan yang sama dengan Natasha dan berhasil menjatuhkannya. Tapi bukannya kembali menyerang Natasha, Tasman itu justru mengalihkan perhatian ke koper yang ada di mobil, membuat Natasha sadar bahwa sasaran orang itu bukanlah dirinya, melainkan koper pemberian temannya. Menggunakan pengait yang menarik Tasman ke atas jembatan, Natasha buru-buru membuka koper. Namun Tasman sendiri dengan mudah dapat melepaskan diri menyerang Natasha dan menendangnya jatuh ke sungai di bawah. Membuka koper yang diincarnya, Tasman mendapati jika koper itu telah kosong karena barang yang ia cari telah diambil Natasha yang berhasil selamat di pinggir sungai, dan mendapati ada foto dirinya dan Yelena terselip di benda itu. Pergi ke Budapest, Natasha mengambil pistol yang dulu disimpannya, dan pergi ke rumah persembunyian dirinya dan Clint Barton, atau Hawkeyes, mendapati dan terlibat saling todong dengan Yelena. Tidak ada yang mau mengalah untuk menaruh pistol, keduanya kemudian bertarung dan saling menjatuhkan, hingga keduanya terlibat saling cekik di lantai, yang kemudian Natasha mengalah, memutuskan untuk meminta mereka saling mempercayai dan berdamai. Yang kemudian Natasha menanyakan kenapa Yelena mengirimkan benda merah itu kepadanya, membuat Yelena terkejut. Karena maksud Yelena yang sebenarnya adalah menjauhkan benda itu, atau Natasha akan memberikan benda itu kepada Tony Stark untuk diteliti. Tapi justru malah dibawa Natasha ke sini dan menjelaskan bahwa benda itu adalah penawar untuk pengendali pikiran. Di mana dia selalu melihat berita, berharap untuk Kapten Amerika sendiri bisa untuk menghancurkan organisasi Red Room, yang membuat Natasha terkejut, karena menurutnya dia bersama Hawkeyes telah menghancurkan organisasi itu bertahun-tahun yang lalu, di mana tidak lama pembicaraan mereka harus terhenti karena adanya ledakan dan penyergapan yang dilakukan oleh anggota Red Room. Mematikan lampu dan menerobos, mereka kabur ke atap dan dikejar oleh rekan Yelena dulu. Di mana saat mereka menggunakan cerobong asap untuk menyeberang, rekan Yelena juga ikut loncat namun tak sampai yang untung saja dipegangi oleh Natasha. Tapi justru rekan Yelena itu malah menyerang Natasha membuat genggaman tangannya lepas dan dia jatuh bebas ke bawah, mematahkan beberapa tulang termasuk kakinya, yang sama juga dengan Natasha yang juga ikut terjatuh ke bawah, kemudian menghampiri rekan Yelena itu. Merasa sudah tidak bisa digunakan, rekan Yelena itu pun dikendalikan untuk bunuh diri oleh Jenderal Dreykov karena Yelena telat untuk melepaskan pengendali pikirannya. Pergi dari situ, mereka dikejar oleh sebuah panser barbar yang dikendalikan oleh Tasman, yang berhasil dikecoh mereka. Tapi walau telah berhasil lepas dari Tasman, mereka kemudian dikejar oleh pengendara motor Red Room yang berhasil menembak ban mereka, membuat mereka kemudian membajak sebuah mobil, dan kembali ditembaki oleh pengejar bermotor itu, membuat Yelena memutar kemudi, melepaskan pintu mobil mengenai si pengejar itu. Belum dapat bernapas lega, mereka kembali dikejar Tasman yang menggunakan kemampuan Hawkeyes untuk menembakkan panah peledak, membuat mobil Natasha terbalik meluncur ke stasiun bawah tanah. Berhasil selamat dan menghindari perisai yang dilemparkan Tasman, mereka mengecoh Tasman untuk mengikuti jejak darah Yelena sementara mereka bersembunyi di sebuah ruang udara, di atas jalur kereta, tempat di mana dulu Natasha dan Hawkeyes bersembunyi selama 2 hari setelah membunuh Jenderal Dreykov. Natasha pun diberitahu bahwa Tasman itu adalah proyek khusus milik Dreykov yang dapat meniru gerakan apapun, dan kemudian membahas mengenai putri Dreykov yang terbunuh oleh Natasha, sebagai korban tambahan untuk memastikan Dreykov dapat terbunuh oleh bom yang dipasang Natasha dan Hawkeyes. Pergi dari tempat tadi dan membeli obat, Yelena mengejek Natasha yang selalu memasang pose ketika dirinya bertarung. Karena merasa hal itu menggelikan,
dan pada malam harinya Yelena pun membeberkan kejadian dia mendapatkan bubuk penawar itu dari widow generasi Melina, atau ibu palsu mereka dulu, dan membeberkan kejahatan Dreykov dalam menculik anak-anak dari jalanan, memilah hanya 20 orang saja untuk dijadikan widow sementara sisanya akan dibunuh karena dianggap tidak berguna. Menanyakan apakah Natasha pernah mencari orang tua aslinya, Natasha menjawab bahwa seingatnya dulu dia dibuang ke jalanan. Sementara Yelena sendiri tidak mengetahui orang tua aslinya, jadi dia membuat sendiri kartu keluarga berdasarkan keluarga palsunya dulu di Ohio, di mana kisahnya Natasha pindah ke barat, berkeluarga dan memiliki seorang putra di mana mereka berdua pun kemudian setuju untuk bekerja sama menghancurkan organisasi Red Room seutuhnya meskipun mereka tidak tahu lokasi aslinya. Berkendara dengan mobil, mereka berbincang selayaknya adik kakak beneran, di mana mereka membicarakan tentang baju yang pertama kali dibeli Yelena seumur hidupnya, di mana Natasha kemudian teringat seseorang yang mungkin tahu letak organisasi itu, yang kemudian mereka pergi dengan helikopter tua yang disediakan temannya. Beralih ke sebuah penjara, di mana terdapat seorang pria bernama Alexei yang sedang beradu panco sembari menceritakan kisah persaingan dia dengan Kapten Amerika, membuat orang-orang bosan karena cerita selalu berulang. Mempertanyakan keaslian cerita itu membuat Alexei marah dan mematahkan pergelangan tangan orang besar di depannya, bertepatan dengan panggilan untuk dirinya, di mana Alexei kemudian mendapatkan surat, mainan, dan kue yang dimakan oleh para penjaga. Memainkan mainan Red Guardian itu yang merupakan implementasi dirinya dulu. Kepala mainan itu copot, memunculkan alat komunikasi dari Natasha yang memberikan rute melarikan diri untuk Alexei. Hendak pergi, Alexei menghajar dulu para penjaga yang memakan kuenya, di mana itu membuat kerusuhan terjadi. Namun Alexei sendiri berhasil menjebol pintu, keluar dari situ. Diberi arahan untuk naik ke atas, Alexei disetrum penjaga yang ada di atas, membuatnya terjatuh dan membuat Natasha tidak mempunyai pilihan lain selain turun dan menolong Alexei dengan menghajar para penjaga yang hendak menembakinya. Di mana helikopter mereka pun ditembaki oleh para penjaga, dan dibalas Yelena dengan menembakkan roket, membuat menara penembak itu hancur, juga membuat salju di sekeliling tempat itu longsor, membuat setiap orang kini berhenti berkelahi untuk berusaha melarikan diri, hingga Alexei pun berhasil diselamatkan Natasha sesaat sebelum terkubur longsoran salju. Bersikap sok asik, Alexei dipukul Yelena dan mengomentari apakah Yelena sedang datang bulan karena begitu pemarah, dan dijawab Yelena bahwa dia tidak akan bisa mengalami menstruasi, karena dia tidak memiliki rahim dan ovarium, akibat menjadi seorang widow dan menjelaskan proses netralisir dirinya, membuat Alexei terbengong ngilu dan menyuruhnya berhenti. Di mana Natasha pun memberitahu bahwa mereka di sini tidak memiliki alasan pribadi selain ingin mengetahui lokasi Dreykov kepada Alexei, membuat Alexei justru marah, dan menjelaskan bahwa hubungan dia dan Dreykov sudah lama terputus, karena alih-alih dirinya kembali ditugaskan sebagai Red Guardian selayaknya Kapten Amerika dari Uni Soviet seperti yang diinginkannya. Dirinya justru dikhianati oleh si Jenderal Dreykov yang justru memasukkannya ke penjara, kemudian memberitahu bahwa jika mereka memang benar-benar ingin tahu lokasi si Jenderal Dreykov, mereka seharusnya menemui Melina atau ibu palsu mereka dulu saja, yang sampai sekarang masih bekerja langsung kepada Dreykov dan saat ini berada di St. Petersburg. Ragu bahwa bahan bakar akan cukup, Yelena diyakinkan Alexei bahwa bahan bakar akan cukup, tapi justru helikopter itu akhirnya jatuh karena kehabisan bahan bakar, yang untung saja lokasi mereka sudah dekat, di mana Alexei menanyakan apakah Kapten Amerika pernah membicarakan dirinya sewaktu Natasha di Avenger, membuat Natasha marah karena Alexei lebih mementingkan dirinya sendiri bahkan setelah mereka tidak bertemu selama 20 tahun. Membuat Alexei kebingungan dan menjelaskan bahwa dia telah berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka berdua, dan bangga oleh pencapaian mereka, yaitu Yelena yang telah berhasil menjadi pembunuh yang hebat dan Natasha menjadi anggota Avenger, kemudian memeluk mereka. Berjalan menuju ke tempat Melina, Alexei memberitahu bahwa mereka sudah dekat apabila mereka mendengar suara babi dan menirukannya. Yang benar saja, Melina yang tengah melatih babi-babinya mendapati alarm mendeteksi 3 keberadaan, dan bergegas memasukkan babinya ke dalam, kemudian mengambil sniper dan melihat keberadaan rombongan Natasha. Yang kemudian mereka akhirnya bertemu, dan Alexei menyapa Melina, kemudian diajak masuk ke rumahnya. Sementara Melina menyimpan senjata dan terlibat pembicaraan dengan Natasha, Alexei kesusahan untuk memakai kostum lamanya, di mana setelah kostum itu terpasang, mereka kemudian duduk bersama selayaknya keluarga, yang tak lama Alexei memuji kecantikan Melina masih sama seperti saat mereka menggelar pernikahan samaran mereka dulu,
dan dibalas bahwa meskipun Alexei kini bertambah gemuk, tapi dia tetap bagus, di mana Alexei kemudian mengatakan bahwa dia baru keluar penjara sehingga memiliki banyak energi hingga mereka dapat. Hendak menjelaskan maksud kedatangan mereka, Natasha disuruh tidak menunduk saat makan seolah seperti ibunya, dan mengingat ke masa-masa di mana mereka sebagai keluarga palsu dulu, membuat Yelena terdiam, sementara Natasha menghentikan Melina, mendesak untuk mengetahui lokasi Dreykov. Di mana Melina membeberkan bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan orang yang mampu mengendalikan orang lain seperti Dreykov. Mengambil sebuah tablet, dia memerintahkan babi yang diberi nama Alexei untuk masuk kemudian bertingkah seperti anjing. Yang melalui tablet itu juga Melina dapat membuat babi itu tidak dapat bernafas, dan menjelaskan bahwa ini semua adalah hasil dari apa yang dicuri Alexei 3 tahun lalu dari institusi utara, yang merupakan teknologi dari Hydra untuk mengendalikan manusia, di mana babi itu pun jatuh kehabisan nafas. Menyuruh Melina untuk menghentikan menyiksa babi itu pun kembali dapat bernafas dan kemudian disuruh pergi. Di mana Melina menuturkan bahwa dengan dikendalikan maka dunia akan berjalan semestinya, karena itu Dreykov memiliki agen-agen yang dikendalikan di seluruh dunia, yang disanggah Yelena. Apakah dia tahu kepada siapa teknologi itu diujikan, membuat Melina dan Alexei bertengkar. Namun dihentikan Natasha, menyebut bahwa Alexei hanyalah orang bodoh dan Melina sebagai pengecut menyuruh mereka berhenti memainkan keluarga tidak nyata ini. Membuat Yelena memprotes dan meminta Natasha menghentikan kata-katanya, karena baginya mereka adalah keluarga yang diimpikannya, baik Melina sebagai ibu dan maupun Alexei sebagai ayah, dan menyalahkan kenapa Natasha dulu keluar dari Red Room tanpa memikirkan dirinya. Juga menjelaskan apakah Melina tahu eksperimen tak manusiawi yang dimaksud itu juga dilakukan kepada dirinya, dan berlalu pergi ke kamar. Kemudian disusul oleh Alexei berusaha menenangkannya. Melihat kekacauan ini, Natasha pun memutuskan untuk pergi ke Red Room sendiri. Namun dicegah oleh Melina, karena dia akan terbunuh jika pergi sendiri. Kemudian membeberkan kenyataan bahwa Natasha sendiri berbeda dari subjek lainnya, yang Natasha tidak diambil dari jalanan. Juga ibu asli Natasha tidak membuang dirinya, melainkan Natasha terpilih berdasarkan keunggulan gennya dan ibu Natasha sendiri dibunuh Dreykov karena berusaha mencari Natasha. Di mana Melina pun juga membeberkan bahwa dia telah menghubungi Red Room, yang itu berarti mereka sebentar lagi akan segera datang. Sementara di sisi lain, Alexei gagal menenangkan Yelena, namun kemudian berhasil menghiburnya dengan menyanyikan lagu favorit semasa kecil Yelena dulu. Namun terhenti karena sebuah pesawat milik Red Room tiba-tiba datang, menembakkan bius kepada Alexei. Bersiap menyambut mereka, Yelena mendapati bahwa Natasha telah tidak sadarkan diri di lantai, dengan dirinya kemudian ditembak oleh Melina dengan peluru listrik. Terbangun di dalam pesawat, Alexei diberitahu bahwa mereka akan segera sampai di markas Red Room yang berada di atas awan, sebelum dirinya dibius kembali. Mendarat dan masuk ke dalam, Melina melihat agen-agen yang dikendalikan tengah berlatih sebelum kemudian sampai di tempat Jenderal Dreykov, yang menyambutnya dan memerintahkan untuk duduk. Memintanya mengoperasi Yelena untuk mengetahui sebab Yelena bisa lepas dari kendali pikiran. Sementara di sisi lain, Natasha terbangun setelah mendengar Alexei yang berisik mencoba menjebol kaca. Dan kembali ke sisi Dreykov, dia pun menyadari jika yang dihadapannya sekarang bukanlah Melina, tapi Natasha yang menyamar dan hendak ditembak Tasman namun dihentikan Dreykov. Yang di sisi lain Alexei berbicara dramatis meminta maaf kepada Natasha karena dulu dirinya tidak menghentikan Natasha dan Yelena diambil Red Room. Namun tiba-tiba pintu kaca terbuka karena Natasha yang sebenarnya Melina membuka pintu itu dan segera menghubungi Yelena, memberitahu bahwa ada pisau tersembunyi di pahanya, hingga Yelena kemudian dapat mengalahkan staf medis Red Room yang hendak membedahnya. Kembali ke sisi Natasha, melihat ada kesempatan di hadapannya, Natasha menanyakan nama ibu aslinya, di mana Dreykov pun kemudian justru menjawab dengan provokasi, dengan mengatakan bahwa ibunya itu dikubur di bawah pohon dengan nama yang tidak diketahui, serta kemudian menunjukkan wajah sebenarnya dari Tasman, yang ternyata merupakan anak biologisnya yang bernama Antonia, yang juga selamat dari ledakan yang dipasang Natasha dan Barton, namun dengan konsekuensi harus dipasangi chip di belakang tubuhnya. Yang mana kemudian disuruh oleh Jenderal Dreykov untuk pergi menangkap Melina yang asli, membuat Natasha segera menodongkan pistol ke sang jenderal. Namun anehnya pistol itu tidak dapat ditembakkan, bahkan hal itu juga sama dengan pisau, di mana itu seolah tubuhnya menolak untuk menyakiti sang jenderal,
yang kemudian dengan baik hati menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh semacam feromon atau bau yang dilepaskan tubuh si jenderal yang dapat mencegah seseorang melukai dirinya, ketika orang itu menghirup bau dari feromon itu. Beralih ke sisi lain lagi, Alexei berhadapan dengan Antonia, sementara Yelena turun dari atap berpose selayaknya Natasha, membuat gelai dirinya sendiri, hingga dia pun kemudian melumpuhkan penjaga, mengambil penawar pengendali pikiran. Sementara di sisi Melina, dirinya berusaha menurunkan pesawat ke daratan, namun gagal karena Dreykov tahu rencana itu dan keburu menutup akses keluar untuk mengurungnya. Kembali ke Natasha, memprovokasi Dreykov dengan mengejeknya lemah dan pengecut. Natasha dipukul berkali-kali, di mana Dreykov pun kemudian menunjukkan semua agen yang telah dibuat dan disebarkannya ke seluruh dunia, mengatakan dengan adanya Natasha yang merupakan Avenger berada di genggaman tangannya, itu membuat dirinya tidak perlu bersembunyi lagi. Di mana hanya dengan satu perintah dirinya dapat membuat pasar minyak dan saham runtuh. Bahkan seperempat dunia dapat kelaparan menggunakan agen-agen yang disebar itu. Membuat Natasha tersenyum berterima kasih sudah diberikan informasi berharga itu. Kemudian mematahkan saraf hidungnya sendiri agar tidak mencium bau feromon, dan segera memukul Dreykov karena sudah tidak dikendalikan. Keluar dari saluran angin, Melina melumpuhkan dan mengambil senjata penjaga, namun segera terkepung. Di mana dirinya kemudian menembakkan granat ke langit-langit, membuat kipas di bawah hancur dan mengatakan kepada Yelena bahwa ada sedikit perubahan rencana, di mana Yelena sendiri tidak menemukan keberadaan para widow yang sedang menuju ke tempat Natasha. Yang di sisi Alexei sendiri, dirinya kini tengah terdesak oleh kemampuan Antonia hingga Melina pun datang membantu, dan mereka berdua pun berhasil mengurung Antonia. Kembali ke sisi Natasha, hendak menghabisi Dreykov tiba-tiba Natasha ditusuk dan ditarik oleh para widow, yang kemudian diperintahkan oleh Dreykov untuk menghabisi Natasha, sementara dirinya sendiri buru-buru kabur dari situ untuk menyelamatkan diri. Berhadapan dengan belasan widow, Natasha cukup kewalahan dan dipukuli hingga akhirnya sebuah flashbang yang ditempeli obat penawar melayang, meledak di atas mereka menghamburkan serbuk penawar, membuat para widow itu sadar, yang kemudian disuruh pergi. Sementara Natasha sendiri menyalin data milik Dreykov menggunakan cincin yang dicopetnya, sembari memperbaiki posisi hidungnya yang patah, dan berhasil menyalin semua data itu tepat waktu ketika tempat itu meledak membuat Natasha loncat dari jendela dan melihat Jenderal Dreykov kabur, dikejar oleh Yelena. Sementara pesawat yang dikendarai Melina sendiri keburu jatuh ketika mereka menunggu kedua anaknya itu, dan diserang anggota Red Room, membuat ekor pesawat itu hancur dan pesawat itu tidak terkendali, yang sementara Natasha sendiri terjatuh ke tempat Antonia dan membebaskannya, di mana saat Antonia hendak menangkap Natasha tiba-tiba tempat itu hancur, membuat Natasha terjatuh ke landasan pesawat dan melihat Yelena naik ke sayap pesawat dan merusak baling-baling pesawat itu, menyebabkan dia terpental, bersamaan dengan pesawat Dreykov yang meledak. Buru-buru mengambil parasut dan memakaikannya kepada Yelena, Natasha melepaskan diri karena melihat Antonia, di mana mereka berdua pun bertarung di udara sebelum Natasha berhasil menarik parasut Antonia membuat mereka tidak hancur karena menghantam tanah, dan kembali berhadapan di mana Natasha berhasil merebut senjata Antonia, namun membuangnya karena mengajak damai, tapi dirinya sendiri kemudian dicekik, membuat Natasha tidak mempunyai pilihan lain selain menyerang balik dan berhasil membuka helm serta menjatuhkannya, di mana Natasha memukul obat penawar menyadarkan Yelena yang ternyata juga dikendalikan, dan meminta maaf atas kesalahannya dulu, kemudian menghampiri Yelena dan juga meminta maaf, karena Natasha dulu tidak membebaskannya. Yang tidak lama Alexei dan Melina pun datang bertepatan dengan kedatangan pasukan Sekretaris Ross di mana mereka disuruh pergi oleh Natasha untuk meneliti bubuk penawar itu, dan menyadarkan para agen yang lain, sementara Natasha sendiri akan menyerahkan diri dan mungkin bisa diterima kembali ke Avenger, yang tidak lama para widow lain pun datang, dan menggunakan pesawat mereka pun pergi. 2 minggu berselang sejak kejadian itu Natasha mendatangi temannya, yang kini mampu menyediakan pesawat yang jauh lebih bagus dan canggih, karena telah disediakan uang dan waktu yang lebih banyak daripada sebelumnya, di mana menggunakan pesawat itu Natasha pun pergi. Di after credit sendiri, kita akan diperlihatkan sebuah momen ketika Yelena mendatangi makam Natasha, yang berarti kejadian itu setelah peristiwa Endgame, dan dihampiri orang bernama Valentina yang merupakan bosnya, memberikan tugas baru untuk menghabisi Clint Barton, yang disebut Valentina sebagai penyebab kematian Natasha dan itu berarti ada kemungkinan untuk Yelena sendiri dibikin sequelnya.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu dukung dengan cara subscribe dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.